Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrat dan irodatnya kita masih dipertemukan pada kesempatan kali ini, yakni untuk bertolabul ilmi, belajar bersama, memahami perkataan-perkataan para ulama. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang suatu masalah, yakni bagaimana hukumnya membius hewan ketika hendak disembelih. Apakah hal tersebut diiyahkan atau dibenarkan dalam pandangan Islam ataupun tidak dibenarkan? Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus merujuk kepada perkataan-perkataan para ulama dan juga kitab-kitab para ulama yang bersifat kontemporer begitu ya. Karena mungkin pada zaman dahulu ya permasalahan tersebut belum terjadi dan terjadi pada zaman-zaman sekarang ini, pada zaman kontemporer sekarang ini. Dan saya sendiri merujuk kepada ulama yang sangat terkenal, siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Syekh Wahbah Zuhaili ya. Beliau ini merupakan ulama Syuriah sana, tepatnya di Damaskus, dan beliau lahir pada tahun 1932 Masehi dan wafat tahun 2015 Masehi. Nah, kalau dari sekarang berarti 6 tahun ke belakang beliau meninggal begitu ya. Beliau ini merupakan ulama yang sangat disiplin dalam berbagai ilmu, terutamanya di dalam ilmu fikih begitu ya. Beliau sangat diakui kepintarannya di dalam ilmu fikih dan mempunyai kitab yang sangat terkenal, yaitu kitab Fiqhul Islam Mu'adillatuhu yang dikarangnya sebanyak kurang lebih 10 jilid gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui tentang pandangan beliau tentang bagaimana hukumnya membius hewan sebelum disembelih, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Nah, baik teman-teman, ini adalah kitabnya ya, Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu. Islam wa Adilatuhu, ini pengarangnya adalah Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, juz salis, ya, juz 3 ya. Bagi teman-teman yang mempunyai kitabnya, pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini berada pada juz 3 ya. Kalau cetakannya dari Fikri. Ya, kemudian halamannya itu berada pada halaman 688. Ini dia. Untuk lebih jelasnya dan persingkat waktu, mari kita simak secara sesama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Mulhaqun ya, mulhaqun ini bisa diartikan sebagai tambahan atau catatan ya. Qaulu turuqid bihi al-hadisati fil maslahil hadisi. Nah, catatan atau tambahan ini akan menjelaskan seputar metode-metode penyembelihan hewan yang modern yang terjadi dalam rumah-rumah jagal yang modern pada saat ini begitu, masa kontemporer seperti sekarang ini gitu. Lalu bagaimana penjelasannya? La mani amin istihdami wasaila tadipu atau tudipu min muqawamatil hayawani. Nah, ini menurut Syekh Wahbah Zuhaili, dalam masalah penyembelihan hewan itu tidak ada larangan untuk menggunakan sesuatu metode atau cara atau alat yang dapat melemahkan terhadap gerak-gerik hewan atau perlawanan hewan ketika hendak disembelih. Hukumnya itu tidak ada larangan hukum asalnya, baik itu mau diikat terlebih dahulu, mau dibiuskan terlebih dahulu, dipingsankan, itu hukumnya tidak ada larangan begitu. Karena tapi yang harus dicatat itu dunata dibinau, dengan tanpa adanya penyiksaan terhadap hewan tersebut. Nah, ini yang harus digarisbawahi, tanpa adanya penyiksaan terhadap hewan tersebut. Wabinaan alaihi, dan didasarkan atasnya maka yahidu fil islami istimalu turuqit tahdiri al mustahdisati ghairil mumayyitati qabla dami. Maka halal di dalam pandangan Islam memakai beberapa metode pemingsanan yang modern yang tidak sampai mengakibatkan kematian terhadap hewan tersebut sebelum disembelih. Ya, metode pemingsanan yang modern kalau zaman sekarang itu disebutnya itu setuning, kalau nggak salah ya, metodenya namanya itu setuning. Nah, dipingsankan terlebih dahulu. Contohnya gimana? Mislu istimali sani aksidapami. Seperti memakai sani aksidapami ini, kalau saya lihat dalam kamus itu dibacanya disatuin ya, yang artinya itu karbon dioksida atau sejenis gas gitu ya, gas kimia CO2 begitu. Idadu biha al hayawanu, ketika hewan tersebut disembelih. Nah, ketika mau disembelih dipingsankan terlebih dahulu dengan menggunakan karbon dioksida tadi gitu. Bahkan al-ghalibu ala doni wujudul hayati atau biati fihi dan dabihi. Dan terbukti menurut kebiasaan sangkaan itu
masih adanya kehidupan yang normal di dalam hewan tersebut ketika hendak disembelih. Ya, kehidupan yang normal itu maksudnya hayatul mustaqiro dalam kata lain ya. Nah, jadi ketika dipingsankan dengan karbon dioksida, hewan tersebut tidak langsung mati, tapi hanya sekedar disebut pingsan saja, sehingga masih ketika mau disembelih itu masih dalam keadaan hidup, tidak mati begitu. Nah, kan dulu katanya pada zaman sekarang ini rumah-rumah jagal di Eropa sana menggunakan metode ini gitu, karena mungkin kalau sapi misalkan jumlahnya banyak sekali sehingga untuk menyembelihnya itu ya lama kalau menggunakan metode biasa. Akhirnya menggunakan metode ini untuk membersihkan waktu dan mempermudah juga. Katanya dimasukkanlah sapi-sapi tersebut pada suatu ruangan yang rapat, ditutup rapat, kemudian disemprotkan tadi itu gas karbon dioksida tadi, sehingga akhirnya sapi-sapi tersebut itu pingsan. Nah, setelah pingsan barulah disembelih satu persatu. Begitu katanya. Nah, hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan. Mengapa? Li'annahu la yatarattabu alaihi ilamul hayawan. Karena hal tersebut ya tidak berdampak adanya unsur penyakitan terhadap hewan tersebut. Itu kembali lagi tadi terhadap hukum asal ini, duna ta'dibin lahu, tanpa adanya unsur penyiksaan terhadap hewan tersebut. Nah, karena hal pembiusan hewan tidak ada unsur penyiksaan terhadap hewan, maka dikatakan boleh, halal dalam pandangan Islam begitu. Nah, kemudian wa yahrum asyru bi musaddati. Haram hukumnya menjatuhkan hewan dengan atau memingsankan hewan dengan cara ditembak. Ya, dengan cara ditembak atau menggunakan senapan ya. Cara dipingsankannya bukan dengan dibius, maka kalau dengan cara ditembak ini hukumnya haram, tidak boleh katanya. Au bi musaqalin ka khosabin wa qudumin wa ason. Ataupun dengan ya dibebani dengan alat yang berat seperti kai, ataupun dengan kampak, ataupun dengan tongkat, ya dipukul dengan tongkat, itu juga sama hukumnya haram dengan metode tersebut. Al-tayari kahrobai, ataupun dengan aliran listrik, disetrum dengan aliran listrik, itu juga haram hukumnya. Wanawiyah dan sejenisnya mingkuli muhadirin gueridorin, dan sejenisnya dari suatu perkara yang dapat memingsankan, alat yang dapat memingsankan yang walaupun tidak sampai memadaratkan, walaupun tidak sampai mengakibatkan kematian terhadap hewan tersebut, maka hukumnya memingsankan atau menjatuhkan hewan dengan cara-cara tadi itu hukumnya haram. Tidak boleh, haram hukumnya, walaupun tidak mengakibatkan kematian terhadap hewan tersebut. Mengapa dikatakan haram? Lima fiha min ta'dibil hayawani al-manhiyi anhu syar'an. Karena di dalamnya ada unsur penyiksaan ini. Karena di dalamnya ada unsur penyiksaan terhadap hewan yang mana hal tersebut dilarang oleh hukum syara begitu. Nah, karena ada unsur penyiksaan maka hukumnya haram, tidak boleh. Lalu bagaimana? Apakah dengan ada metodenya yang haram tadi sehingga hewan yang hendak disembelihnya itu apa tidak boleh untuk dimakan atau bagaimana? Lakin istimalu ma dzukira la yamna'u min aklil hayawani ba'da dabi. Akan tetapi pemakaian alat atau metode yang sudah tadi disebutkan, yakni dengan cara yang haram, itu tidak mencegah bagi seseorang untuk memakan hewan tersebut setelah disembelih. Dalam artian hewan hasil sembelihannya itu tetap halal begitu, boleh dikonsumsi bagi kita kalau sesudah ditembak, sesudah dibebani dengan alat yang berat, dan sesudah disetrum itu tidak mengakibatkan kematian, sehingga setelah itu langsung disembelih ya, oleh kita, maka hukumnya dagingnya itu halal. Jadi yang haram itu hanya sekedar metodenya saja ya. Itu saja dari saya, wallahu a'lam. Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adilatuh. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukum membius hewan sebelum hendak disembelih itu hukumnya bisa dibenarkan oleh pandangan Islam dengan dua catatan. Yang pertama, tidak ada unsur penyiksaan terhadap hewan tersebut. Yang kedua, hewan tersebut ketika hendak dipingsankan tidak langsung mengalami kematian, dalam artian masih hidup, hanya sekedar pingsan saja, atau dalam kata lain disebutnya itu masih ada kehidupan yang normal atau hayatul mustaqirah. Nah, apabila dua
syarat tersebut terpenuhi, maka hukumnya dibolehkan oleh hukum syara, menggunakan metode pemingsanan dengan cara dibius tersebut. Dan apabila menggunakan metode peminsanan dengan cara ditembak, dengan cara dibebani dengan alat yang berat, dengan cara dipukul dengan tongkat, dengan cara disetrum dengan aliran listrik, itu dikatakan haram walaupun hewan tersebut tidak mengakibatkan kematian. Mengapa dikatakan haram? Karena di dalamnya terdapat unsur penyiksaan terhadap hewan tersebut. Akan tetapi, walaupun dikatakan haram, hasil sembelihan hewannya ya yang diakibatkan dengan metode tersebut yang haram tersebut, hasil sembelihannya langsung disembelih oleh kita, maka itu hukumnya boleh untuk dikonsumsi bagi kita, hukumnya halal. Jadi yang haramnya itu hanya sekedar metodenya saja. Adapun daging yang hasil disembelihnya, hewan ataupun hewan yang hasil disembelihnya itu hukumnya haram. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir, seperti biasa, apabila ada perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan saya yang salah dalam segi i'robnya yang kurang tepat, dalam segi murodnya, ya maksudnya yang kurang sesuai dengan pemahaman-pemahamannya, saya mohon ya bagi teman-teman semua sudi kiranya untuk memberitahu saya. Sekian dari saya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wallahumma fiqil aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.